إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نستفتح جيجة سهم سلامنا وأبنا صالح نشاء لله لنا والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibunal karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari dan malam yang mulia ini. Allah perkumpulkan kita di majelis yang baik, di suasana yang baik. Mudah-mudahan selamanya kita dipinang oleh Allah menjadi ahli kebaikan, hidup dalam kebaikan, wafat dalam kebaikan, dibangkitkan dalam kebaikan dan masuk di tempat yang baiknya abadi yang di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak senantiasa kita ucap dengan penuh cinta harap syafaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati panitia pelaksana peringatan malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak RT, Bapak RW, jamaah serta seluruh yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Ya, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Semuanya kita ini adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya dan kumpulnya kita pada malam hari ini melaksanakan banyak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah bermajlis, perintah bersolawat, dan salah satunya adalah mengamalkan wazakirhum bi ayyamillah. Allah firmankan wazakirhum, peringatkan kepada mereka umat manusia dengan hari-hari agungnya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, ya. Membelah Laut Merah selamat, itu hari agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah diselamatkannya Nabi Musa melintas laut merupakan hari agungnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi peristiwa yang sangat spektakuler sepanjang zaman itu, dan tidak ada nabi yang mendapatkan mukjizat seperti ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Peristiwa Al-Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, peristiwa yang beliau alami ini melintas zaman, melintas dimensi, melintas waktu, dari dunia sampai ke akhirat.
Jarak kota Makkah dengan Palestina itu berbulan-bulan, naik kendaraan yang paling hebat pada saat itu penjelajah padang pasir yang bernama Al-Unta. Al-Unta. Ya, kenapa saya nggak sebut Jamal? Karena takutnya ada yang namanya Jamal. Iya, iya, iya. Al-Unta ya. Kendaraan paling keren itu penyintas padang pasir karena hebat itu unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana al-unta? Ya. Unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Seminggu dia nggak minum kuat. Karena padang pasir kan jelajahnya jauh, susah ya. Nggak ada toren saat itu. Dan kakinya itu hebat itu, dia padang pasir bisa nginjak, kalau kuda ambles. Ini kakinya tuh kayak model kaki bebek, nginjak tuh bisa jalan di atas pasir. Kalau bebek ya di sungai, di air, di laut. Kenapa dia berenang bebek? Masih ingat? Bebek kenapa berenang di air? Karena kakinya kagak sampai. Kalau kakinya nyampe di jalan. Kakinya pendek. Itu unta berbulan-bulan tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Itu yang dikatakan bahkan sampai ke aras dalam Maulid Ad-Dibai itu, tsumma aradduhu minal aras qabla ayyabdal faras atau kama qala. Kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari aras ke tempat tidurnya masih hangat. Belum dingin. Artinya cepat banget. Dan inilah mukjizat yang satu-satunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita disuruh ingat, wazakirhum, ingatkan manusia ya, hari-hari agung itu. Kira-kira apa sih yang kita kudu ingat? Apa yang kita kudu pelajari? Nah, itulah kita duduk bermajelis untuk membahas beberapa hal tersebut. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bi asrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Dia langsung cerita mi'raj Isra-nya enggak disebutin. Di antara kemuliaan yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mulia-mulianya Rasul adalah mi'rajnya bertemu Allah Subhanahu wa taala ila hadratillahil barril wasul. Itu udah paling top itu. Kita bicara Isra dulu. Ada hal-hal yang kita perlu kenang, hal-hal yang kita pelajari, hal-hal yang kita perlu ingat ya. Sebenarnya kalau kita bicara panjang nggak kelar waktunya ya, nggak cukup maksudnya, nggak kelar ya. Pertama Isra, setelah beliau ceritakan tuh belah dadanya ya, yang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dikatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi hadza walakinnahum zadu tuhran ala tuhri. Dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk membersihkan sesuatu yang kotor dalam diri Nabi, dalam batin Nabi, tetapi untuk zadu tuhran ala tuhrin, menambahkan kesucian di atas kesucian. Ini bahasa adab. Bahasa adab. Karena beliau adabnya tinggi ya, Habsyi. Kalau ulama-ulama yang lain, kalau kita banyak baca sejarah itu mengatakan itu yang diambil adalah hazus syaitan, bagian syaitan. Jadi beliau nggak mau ngomong bagian syaitan. Ditambahkan kesucian di atas kesucian. Hebat, bagus. Milih bahasa adab. Makanya kalau kita sholat itu pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kata Imam Ramli itu lebih utama daripada meninggalkan sayyid. Bahkan dikatakan makruh kalau kita nggak baca itu ya. Nah, lebih utama mengucapkan sayyidina, kata Imam Ramli. Tapi kalau kata Ustadz Abdul Somad dia nggak pakai. Kalau dalam sholat saya Allahumma shalli ala Muhammad,
Tapi kalau di luar sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ketika ceramah apa, ya nggak apa-apa itu urusan beliau. Tapi saya ikut Imam Ramli aja. Ustadz Abu Samad alim, kita ta'zim beliau, ulama ahli sunnah wal jamaah fiqhi, ya apa nama Syafi'i, ya. Tetapi cara amal beliau ya kita juga punya ulama yang kita bisa ikutin. Kata Imam Ar-Ramli dalam syarah kitab Sifatus Saja, dalam kitab syarah kitab yang tipis ya itu kitab Sapinah Sifatus Saja, Imam Ar-Ramli menambahkan siyadah itu afdalu min tarki, lebih utama daripada meninggalkannya. Baik. Sampai di mana tadi? Oh, belah dada, ya. Jadi ditambahkan kesucian di atas kesucian. Baru setelah itu didatangkan burak. Ya. Ini cerita burak juga lama panjang, kita lewatin lagi. Naiklah beliau. Kata dalam kitab Imam Ad-Dardiri, Ahmad Dardiri, kenapa enggak dibawa malaikat saja? Kalau yang lain itu kan dibawa seperti dibawa angin, Nabi Sulaiman alaihissalam dibawa angin. Tapi kok dibawa burak ya. Ini untuk namanya khariqul adah. Khariqul adah itu keluar dari adat kebiasaan. Kalau angin itu wajar, namanya biasa cepat ya. Ini burak kendaraan yang berbentuk seperti hewan seperti itu. Tapi di kiri kanannya, depannya ada malaikat yang mengawal. Itu burak luar biasa. Kecepatannya itu sejauh mata memandangnya itu burak. Jadi sejauh mata memandang itu sampainya di situ. Sekali nyampe itu langsung tuh. Ya. Jadi sejauh mana matanya memandang, sekali panas di situlah ujung. Nah, cepat sekali. Ya. Tapi ini mukjizat. Saking cepatnya seperti itu tidak melukai jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam nggak nempan dibakar kulitnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak nempan kegesek angin. Emang motor apa itu yang kalau lagi robek-robek baju, iya enggak? Bolong, kecepatan gitu luar biasa. Nah ini ada pelajaran yang menarik. Ketika beliau berangkat naik, kemudian kata malaikat Jibril turun, sholat di sini. Setelah sholat sunnah, Nabi nggak tanya-tanya, diam aja, namanya istilahnya orang diajak sholat. Kemudian tahu nggak tadi itu tempat apa itu? Ya nggak tahu ya Jibril. Itu adalah tempat engkau hijrah nanti. Itu Thaibah. Itu Thaibah atau Toba itu nanti kota Madinah. Jadi banyak kurma di situ. Jadi ada orang bilang tuh kalau mau kemana-mana tuh ada tim survei dulu. Beliau udah kesana dulu, napak tilas di sana. Ya. Jadi nanti satu saat ke situ nggak aneh lagi. Dan dulu Nabi udah pernah ke situ. Ya. Sholat di situ, selesai sholat. Kemudian berangkat lagi. Naik lagi kendaraan, kemudian Nabi disuruh turun di sini. Turun. Sholat lagi. Begitu sholat di situ selesai, tahu nggak ini kamu tempatnya apa? Enggak tahu. Ini syajarah Musa, pohonnya Nabi Musa. Maksudnya pohon Nabi Musa gimana? Dulu ya, Nabi Musa alaihissalam itu kan ya orang yang tenaganya kuat, fawakazahu. Itu ada orang lagi berantem dilerai, dia mati, dilempar begini. Akhirnya Iqbal dicari di PO jadinya. Dikejar-kejar, enggak ada yang ngasih tahu, udah ke Madian sana, ke Madian. Lari ke sana sampai di kota Madian udah jadi terasing. Di sini cerita suakanya, perlindungannya Nabi Musa alaihi salam. Sampai di sana duduk beliau di bawah pohon. Ya apa? Rabbi ini apa itu dalam ayat itu?
ilayya faqir, kata ya Allah sesungguhnya aku terhadap rahmatmu sangat membutuhkan. Ayatnya lupa saya. Ini biasanya diamalkan buat nyari jodoh, biasanya dipakai. Itu ya Allah saya butuh pada rahmatmu, di sini saya nggak ada yang bisa, saya minta pertolongan. Tiba nggak tahu bagaimana ada dua wanita lagi mungkin bawa tempat air jerigen atau apa gitu ya, ngantri lama banget, orang ini pada berjajar mau dapetin air. Ditanya, Neng mau kemana Neng? Ini Bang kita mau ngambil air di situ lah. Ini biasa ngambil orang tua atau nggak ada? Enggak, bapak lagi uzur di rumah. Oh sini abang bantuin. Ini dibantuin. Kenapa? Ini kalau nungguin ini gak kelar-kelar urusan. Dibantuin, disisihkan tempat airnya itu hanya beliau dapat pertama gagah ya, dalam kisah yang lain itu pernah dengar itu ada batu besar yang menghalai lubang air, mau beliau lebih gagah dari Samson ya. Udah begitu bawa pulang apa ke rumah dicerita sama bapaknya ya enggak, pak tak ada orang. Kalau mau nyari orang yang buat kerja di sini yang begitu pak, begitu. Udah diojok-ojokin bapaknya, kata bapaknya ada panggil lah kemarin panggil diceritanya dalam Al-Quran, dicerita tuh. Dipanggil Nabi Musa, Bang, namanya siapa? Jenengnya sopo ya. Ya Musa, ya. Disuruh bapak ke rumah katanya. Ya udah, kata Nabi Musa, saya jalan duluan. Loh kan saya yang tahu jalan. Enggak, khawatir nanti. Entar kalau kamu yang duluan ketiup angin itu sarung, lah repot ya. Iya. Akhirnya Nabi Musa jalan duluan, perempuan jalan belakangan, al-istihya, atas rasa malu. Kanan Bang, kanan, kiri, sampai ke rumah. Ternyata sampai di rumah, ternyata Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Ya, kata Nabi Syuaib, cerita ada panjang. Udah ente di sini aja nyantren 8 tahun. Nyantren 8 tahun. Ya kira-kira belajar lah Nabi. Iya. Lu ngapain 8 tahun? Apa mengambil air doang? Iya pasti belajar ya. Kemudian kata Nabi Musa, tambahin lagi 2 tahun dah, kalau 8 tahun tuh ntar saya nikahin sama salah satu putri saya. Ringkasnya begitu tuh. Jadi tempat duduknya Nabi Musa tadi itu Nabi suruh sholat situ. Itu mengenang sejarah. Itu namanya kata para ulama tabaruk dengan atharus solehin, itu dalilnya. Ini cerita Nabi Musa panjang lagi sebenarnya. Yang mana satu kita terusin ini sampai di situ aja dulu ya, PR. Berarti biasanya kalau cerita nanggung agak enak ya. Oke, kita tambah dikit. Nah, kemudian selesai 10 tahun Nabi Musa pun nikah dengan putri Nabi Syuaib, giliran dakwah. Ini Nabi Musa ini kan kalimullah, orang yang selalu bicara sama Allah. Nabi itu paling manja, orangnya temperamental tapi manja, jadi macam-macam manja sama Allah gitu ya. Beda-beda beda-beda watak Nabi itu. Apa-apa tuh dikatakan sampai sakit gigi, Nabi Musa alaihissalam itu minta sama Allah, ya Allah agar gege sakit gigi. Golok. Oke. Allah, ambil rumput hasis. Itu rumput hasis itu diteliti katanya punya zat apa? Etanol atau apa yang buat ngilangin sakit itu. Udah sembuh. Enggak lama kemudian sakit lagi. Yang namanya sakit gigi kan bisa begitu berulang-ulang kalau gak dicabut. Lagi sehat, kagak mau cabut, begitu sakit pengen cabut. Begitu sehat sayang, sakit lagi, langsung aja tuh Nabi Musa ngambil rumput, kagak sembuh-sembuh, mungkin bengkak, ngadu lagi, ya Allah kenapa ini, obat yang sama tapi kagak sembuh. Maka Allah bilang kemarin lu ngadu ya, sekarang kagak,
Biasa begitu, udah kenal aja langsung aja dah, enggak kayak nyabak dulu lewat belakang. Ini baik Pak, jangan adab ngomong dulu, karena ada hal-hal yang penting. Kagak ngomong langsung bypass ya. Kadang-kadang memang dia selesai. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam ya, dakwahi Fir'aun. Nah Nabi Musa ngomong, ya Allah, dakwah sih dakwah, tapi ini istri gimana? Maksudnya gimana? Madangnya ya. Urusan rezeki. Kalau saya dakwah teh ngasih makan itu siapa? Kerja siapa? Kan gitu. Lah bilang, tongkat kamu tuh pakai. Maksudnya itu batu belah. Pukul tuh batu. Pecahin lagi sampai bagian batu terkecil. Pecahin, begitu ternyata di situ ada apa? Seekor ulat yang sedang makan. Apa kata ulat? Subhana man lam yamsani bi ta'mihi au kamakal, kira-kira seperti itu. Maha suci Allah yang tidak melupakan aku dengan memberikan aku makan ini. Kesinggung Nabi Musa ya. Ulat gua kasih kata Allah, apalagi lu yang suruh, makin kuat. Jadi orang yang dakwah itu rezekinya Allah tanggung. Segitu aja deh, urusan rezeki jangan takut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini kalau kita ceritakan habis buat Nabi Musa doang ini. Kita ganti. Yang penting dapat poin ini, urusan rezeki aja khawatir. Ya, aja khawatir. Iya. Kemudian kata malaikat Jibril, yuk kita jalan lagi. Sampai ke Gunung Tursina. Sampai di Gunung Tursina disuruh lagi turun, sholat lagi. Tempat apa ini? Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Sampai lagi berangkat, turun lagi, suruh sholat lagi. Apa ini? Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Apa tuh Baitul Lahim? Bethlehem kalau bahasa Bethlehem, Baitul Lahmin. Berangkat lagi. Nah dalam perjalanan ini banyak nih yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi pelajaran. Di antaranya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati aroma wangi banget ini. Aroma apa ini? Kata malaikat Jibril, ini adalah daerah yang dulu dikuburkannya Masyitah. Masyitah itu bukan nama, tapi itu tukang sisir. Tukang sisir itu Masyitah namanya. Isim fa'il. Masyatayam syutu masytan wa masyatan fahuwa masyitun. Kalau perempuan masyitatun, tukang sisir, namanya enggak ketahuan itu. Jadi tukang sisirnya Fir'aun apa Namrus itu ya. Jadi ketika lagi nyisirin, sisirnya jatuh. Ketika dia ngambil bismillah ya, dengan nama Allah. Maka anaknya bilang, apakah ada Tuhan selain bapak saya gitu? Lah iyalah, Tuhan saya ini Tuhan bapak kamu juga. Kata anak, saya laporin bapaknya. Yarin. Begitu dilaporkan, betul. Pokoknya bertahan. Kata Fir'aun, kalau seandainya kamu masih bertahan, saya rebus kamu sekali sama keluarga. Maka dimasukkan suaminya, anaknya, enggak bergeming. Begitu giliran dia, karena lagi megang bayi, ragu-ragu Siti Masita ini, bayinya ngomong, Bu jangan takut, jangan ragu, kita dalam jalan yang benar. Akhirnya melemparkan diri, mati semuanya di dalam mempertahankan agama. Wangi. Nah ini lagi pecahannya banyak nih. Kata Imam Ad-Dardiri bahwasanya kata Imam As-Suyuti ada 7 orang yang ketika bayi bisa ngomong. Ditambahkan dalam masalahnya ada 10. Nah, kita ceritain satu. Panjang. Ada 10 bayi ya. 7 aja dah, kebanyakan ya. Ada 7 bayi yang lagi kecilnya meninggal, lagi kecilnya itu bisa ngomong. Yang pertama
adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu beliau lahir mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Kita pakai jadi doa iftitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu bayinya Nabi Yusuf yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihi salam. Kan ceritanya Nabi Yusuf itu kan dituduh oleh Zulaikha mau menjahati Zulaikha ya. Maka tidak ada saksi pada saat itu kecuali ada bayi di rumah itu. Maka kata bayi dalam Al-Quran diceritakan kalau seandainya baju Yusuf itu robeknya di depan berarti Yusuf yang salah. Kalau robeknya di belakang berarti Zulaikha yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf. Kalau robek berarti kan mari dong begitu kan Nabi kabur robek. Ternyata apa? Quddamin dubur, yaitu robeknya dari belakang. Menang Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf ya udah nggak apa-apa dah, saya penjara aja dah. Untuk kalau saya jadi fitnah lagi. Itu bayi yang kedua. Kemudian ada lagi bayi yang ketiga, bayi Juraij. Juraij ini hidup di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Nabi Isa juga adalah nabi yang berbicara di masa kecil 4 ya. Juraij kita langsungin. Nabi Isa udah tahu. Kemudian Juraij. Ceritanya Juraij ini pedagang. Pedagang biasa ada begitu kan. Kalau dagang nih urusannya apalagi di kampung sendiri jarang laku. Sama tetangga pada hasut. Kalau belanja ke orang lain, giliran ngutang sama kita. Kan doanya katanya tukang ngutang tuh kebanyakan jelek biar pada bangkrut. Kenapa? Kalau udah bangkrut buku catatan hilang. Biasa begitu tuh, dagang di kampung diri jarang laku. Kalau orang lain dagang di kampung kita pada maju. Orang kita dagang di kampung kita kagak laku. Enak banget ngelakuin dia doang. Padahal kita yang untung itu orang belanja, usaha begitu tuh. Makanya biasa orang mana-mana pada sukses di kampung kita, orang-orang kita pada kagak sukses. Kenapa? Kita pada hasut kebanyakan. Apalagi udah main engkong, dulu mah keluarga si Anu, engkong kita dulu udah selepet sama dia, udah sama cucunya berantem, 7 turunan diingat. Kalau sekarang gara-gara lato ya. Apa di mana tadi itu? Juraij. Ya. Dia dagang nih, bangkrut. Dagang lagi, kali besok bangkrut lagi. Dagang, bangkrut. Gimana nih? Yaudah dah, saya mau dagang tijarah, satu perdagangan yang kakak bakar rugi. Apa? Saya mau dagang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, ibadah khusus. Maka dia bikin sauma'ah, dia bikin bedeng apa namanya tuh, kemah agak tinggi gitu, saung, ya, saung. Ibadah jadi atas sudah, kagak turun-turun. Jadi viral tuh jadinya dia. Dan orang usaha rezeki ada aja, ada yang ngasih, datang penuh rezeki, udah mendingin enak begini. Iya, tadi gue kejar-kejar begitu kayak bayangan, ya, dikejar dia lari, gue diam dia diam, gue tangkap, bayangan kagak dapet. Iya. Udah ibadah sudah. Katakan ibtada'uha, ya. Warahbaniyatan ibtada'uha, ya. Itu satu ibadah yang dibid'ahkan. Bid'ah itu dibuat, bukan sesat, bukan. Yang dibuat oleh mereka di zaman, jadi itu setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Tinggal di atas ibadah. Lagi ibadah sholat, ibunya manggil, Juraid, lagi sholat. Maka dalam sholat itu, ibu, ya Allah, ibu saya apa sholat terusin ini? Nggak enak sama Allah, ya, terusin sholatnya. Dipanggil ibunya nggak nyaut, akhirnya ibunya pulang. Kali gitu nyamperin, kalau ibu penting pasti nungguin, gitu. Kalau ibu penting pasti nungguin, bentaran doang orang timbang sholat ya. Kan saat itu kan belum ada Al-Baqarah ya enggak? Iya, belum ada Ali Imran. Kan masih zaman Islamnya Nabi Isa. Iya. Iya. Udah gitu kalau emang penting pasti ibu nungguin. Iya. Ya udah pulang Nabi.
anak ibunya. Besok datang lagi. Karena emang kerjaannya sholat. Kayak orang Betawi begitu. Kerjaannya sholat. Mengaji Betawi dulu ya Kak. Betawi sekarang kagak berjauhan. Kagak kejauhan. Panggil lagi, Juraid, emak nih ada urusan atau apa? Lagi sholat lagi. Kedua, pulang lagi ibunya. Ya Allah, sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Begitu yang ketiga dipanggil lagi, ibunya udah marah udah. Ini ibu-ibu ya pada ngomongnya udah jelek udah ngomongnya. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wajhil musimat aw kama qala. Ini dalam kitab Adabul Mufrad Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari. Kata ibunya apa? Ya Allah, jangan matikan Juraid sebelum melihat muka pelacur. Wah, luar biasa. Ibu udah marah begitu udah ngomong sekata-katanya. Ibunya temperamen juga. Ada mau ngoceh aja. Kedengeran itu suaranya ibunya itu. Jadi ketika dipanggil tuh lagi-lagi sholat. Ya Allah, sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Maka kata Nabi SAW, "Lau kana Jurajan faqihan laqata'a shalah la tarakaha." Kalau seandainya Juraid ini faqih, alim, dia ninggalin sholat. Dibatalin sholat, sholat sunnah. Panggilin ibu. Tapi Juraid itu abid, ahli ibadah. Bukan alim. Tapi manjur juga ahli ibadahnya. Maksudnya betul-betul lillahi ta'ala gitu. Cuman tidak alim. Akhirnya apa, ringkas cerita, karena beda sendiri Juraid ya. Orang ibadah di atas kan jadi viral ya. Ahli ibadah nih. Orangnya hebat banget, rezeki datang apa-apa hebat gitu. Dah di kampung di negeri itu juga ada satu wanita cantik yang semua orang pengen menjadikan dia pinangan, tapi dia ogah dan dia akhlaknya jelek. Dia bangga dengan kecantikannya sehingga keluar-keluar, kalau saya mau Juraid itu takluk di kaki saya gitu. Kata yang lain, emang bisa, coba dah gitu. Jadi orang viral, satu ahli ibadah, satu wanita tercantik yang semua orang pengen. Dan dia udah kadang ngomong, saya pengen taklukin Juraid. Gitu. Berusaha digodain, nggak nempan Juraid. Ibunya aja manggil gak nyaut juga. Apalagi lu kagak ngempanin gua, nggak ngasih susu, ya gak. Cuman udah kadang malu, dan di bawah saung Juraid itu kan kalau panas teduh, itu ada tukang gembala kambing atau sapi, selalu dia berteduh di situ, neduh. Nah, orang gratis neduh, ya enggak. Nah, karena Juraid kagak kegoda, ini si perempuan nawarin diri sama penggembala kambing, lah hayo, loh gratisan datang. Ini orang tercantik di daerah situ, lo menyerah, ya lah mau. Abang Kang Gembala beruntung namanya sama dia. Ringkas cerita, hamil, kemudian viral hamil. Wah, keluar ini ahli ibadah no, di atas saung. Iya, cuman ya udah begitu kagak sangke. Nauzubillah minaz salam. Udah viral itu, kagak sangka semuanya. Banyak apa? Dirubuhin itu saumaannya. Di masyarakat kan udah begitu aja, udah tanpa tanpa cross check dan sebagainya. Kan yang namanya ngandung kan lama, menungguinnya kapan. Jadi selama 9 bulan itu beliau dipermalukan, dicaci, dimaki, tapi beliau tetap ibadah ya. Beliau ya, ini doa ibu saya. Ibu saya. Akhirnya apa? Ya, begitu lahir ya, di sidang ya, bilang kamu nih yang menghamili ini wanita ini. Enggak, itu buktinya anaknya ya. Kalau kata Juraid sekarang sini
anaknya bawa sini. Tapi saya mau sholat dulu. Begitu sholat, dipencet tuh pusernya. Man abuka? Siapa bapakmu? Dikarenakan penggembala ghanam ataupun penggembala sapi. Itu tuh yang gembala kambing no. Bapak saya. Itu bayi yang ngomong ketika kecil. Itu namanya tadi bayi Juraid, bukan bayinya lahir dari Juraid. Itu saksinya Juraid. Akhirnya orang kampung, yaudah kita bangunin lah. Itu udah ketahuan walinya ya enggak. Kita bangunin dari saung dari emas. Kata Juraid, kagak perlu, bangun yang biasa aja. Tadi maaf saya lewatkan, ketika beliau dibawa-bawa begitu, maka kan ada yang iseng nih Kak. Jadi wajah-wajah, maaf kata, wanita asusila ini banyak berdebati berjajar. No, ambil no, pengutin no. Ya, kan ada yang iseng. No, kalau kurang begitu ya. Maka pada saat itu Juraid ngeliat senyum. Maka begitu ternyata sudah dibuktikan tadi itu bukan hasil perzinahan Juraid, maka ada yang memperhatikan Juraid ini. Tadi kok kamu senyum sih ngeliat-ngeliat orang-orang begitu? Dia bilang, iya saya ingat ini doa orang tua saya. Dia tidak mati kecuali melihat wajah-wajah orang tersebut. Maka setelah itu Juraid pun beribadah di saumaahnya sampai meninggal. Juraid baru 4 bayi nih. Masih berapa lagi tuh? Masih 6 lagi. Hadirin teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, Nabi pun naik sallallahu alaihi wasallam, ketemu nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya, kirim salam sama umatmu. Ya, kasih tahu bahwasanya surga itu tanahnya subur, wangi dan indah. Suruh banyak-banyak tanaman surga. Apa itu tanaman surga? Wahai Nabi Allah Ibrahim, yaitu baca banyak-banyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan oleh Nabi SAW katakan juga la haula wala quwata illa billahina dawa min sab'ina min sab'ina dan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah, obat dari 99 penyakit. Aisaruhal hammu, yang paling ringan penyakit yang Allah sembuhkan adalah bingung. Nah, jadi kalau bingung tuh banyak-banyak kan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ringkas cerita, bertemu Allah Subhanahu wa taala, dititahkanlah salat. Jadi kita ringkas itu banyak sejarah lagi ya, sampai kepada 5 waktu. Jadi ini salat luar biasa ibadah yang dipanggil langsung Nabi Muhammad SAW untuk SK-nya. Kalau zakat, Nabi Allah cukup perintahkan zakat, puasa. Ya. Tapi untuk salat nggak cukup perintah, Nabinya dipanggil. Karena juga ada nilai-nilai yang lain juga penghibur kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam ayat liyuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi hal-hal yang ajaib. Teman-teman sekalian rahimakumullah, berarti oleh-oleh yang Nabi bawa pulang dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebenarnya banyak ya. Cerita-cerita yang tadi itu, cerita masuk neraka, Nabi akurat sekali. Berita tentang neraka akurat sekali, berita tentang surga. Jadi wajar Nabi SAW itu bilang, kalian ini kalau mengetahui apa yang saya ketahui akan lebih banyak menangis ketimbang banyak ketawa. Ya. Tapi Nabi SAW tidak ajarkan semuanya hal-hal yang menakutkan itu karena takutnya membuat ini enggak balance. Makanya kata Abu Hurairah ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW mengajarkan kami 2 ilmu. Satu ilmu yang seperti kita tahu semuanya. Yang satu ilmu lagi kalau seandainya saya kasih tahu, ini saya bakal dipotong. Jadi ilmu-ilmu yang cocok sama seseorang. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan. Yang diwajibkan oleh Allah sampaikan, Nabi sampaikan. Yang tidak, yaitu seperlunya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sebenarnya
Makanya kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kesimpulan dari apa yang beliau dapat pada malam hari itu adalah fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda hambanya yang tercinta apa yang Allah wahyukan. Bahasa begitu. Allah mewahyukan apa-apa yang Allah wahyukan. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Yang hati tidak akan bohong terhadap apa yang dia lihat. Kesimpulannya luar biasa. Hati nggak pernah bohong apa yang dia lihat. Sehingga juga dikatakan aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memahami semuanya fitil kal hadrah, di dalam pertemuan tersebut, min sirriha ma aqal, apa-apa yang Nabi pahami. Nah, segitu bahasa puncak ya. Artinya beliau saja yang mendapatkan karunia terbesar itu. Dan kita cuplikan sejarahnya termuat di dalam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu cerita Mi'raj, cerita pertemuan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat di dalam salat. Mudah-mudahan setelah peristiwa ini kita lebih getol mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pintu salat. Karena salat mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin itu lewat salat. Wasta'inu bis sabri wasalam, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabab sabar dan sholat. Jadi apa-apa tuh tahanin dulu, jangan ngadu-ngadu sama orang dulu, sholat. Baru hubungi sababiyah kausalitas duniawi yang harus kita lakukan apa. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan pencerahan untuk batin saya dan teman-teman sekalian. Ingin banyak bicara tapi rupanya waktu sudah malam. Nakhtatimul hajizah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka al istiqamah wa husnal khatimah fi lutfin khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.